Semeton, sebetan jalan-jalan ke Klungkung den, menkonden ora ini je. Dari Denpasar, setidaknya kita perlu melintas sejauh 31 km atau nyaris 1 jam untuk sampai di Gumis Rombotan ini. Terdiri atas 4 kecamatan yang mencakup wilayah daratan dan lautan, Klungkung dikenal kaya akan potensi lokal, mulai dari kekayaan bahari hingga kebudayaan yang khas. Lantas, seperti apa potret lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten yang dihuni oleh lebih dari 200.000 jiwa ini? Kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu desa yang terletak di sebelah selatan jantung kota Semarapura. Yaps, namanya Desa Gelgel. Salah satu pekerjaan yang diminati anak muda di desa ini adalah bekerja ke kapal pesiar. Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini ada kurang lebih 146 PMI berasal dari Desa Gelgel. Dari sejumlah narasumber yang kami temui, semua sepakat bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama untuk bekerja ke kapal pesiar. Bobo misalnya, pemuda asal Desa Gelgel ini memutuskan untuk menjadi awak kapal setelah lulus di bangku SMA. Setidaknya perlu 1 hingga 2 tahun masa studi yang ditempuh sebelum bisa bekerja di kapal pesiar. Sebagai asisten pramusaji, ia bekerja 8 hingga 12 jam setiap harinya. Senada dengan itu, Ari Wirawan, seorang pria Parubaya asal Banjartangkas Gelgel, juga punya alasan serupa. Berangkat ke kapal pesiar demi memperbaiki perekonomian keluarga. Fisik mental lu kuat. Fisik mental kuat. Kuat di luar sukses. Harus nyerah begitu. Itu kan ragu merasakan. Ini karena ragu dukungan orang tua, dukungan tunangan di waktu umum tunangan. Pindah tuh boleh masih kuat. Dan dukungan orang tua lagi ngidang sampai mana. Karena saya dukungan orang tua udah waktu boleh ya purnani pindah boleh. Karena dukungan ini jalanin kan pengidang itu tidak harus bombat sama. Kan dukungan orang tua bersyukurlah karena ada dukungan dari luar. Sementara itu, menurut penggagas Lembaga Pelatihan Kerja LPK Glory Klungkung Inengah Budiarte, ada sejumlah alasan mengapa banyak anak muda tertarik bekerja di kapal pesiar. Pertama, tidak dibutuhkan latar belakang pendidikan khusus. Lulusan SMA, SMK, atau sederajat dapat langsung melamar setelah menjalani pelatihan. Kedua, anak muda umumnya belum terikat kewajiban adat, sehingga usia ini menjadi momen yang tepat untuk mencari pengalaman bekerja di luar negeri. Selain itu, pekerjaan ini memungkinkan mereka bisa traveling keliling dunia. Terakhir, upah yang ditawarkan jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan lain yang tersedia di daerah. Beranjak sejenak dari kisah Ari, Bobo, dan kapal pesiar. Sebagai kabupaten yang lekat dengan nilai-nilai historis peradaban Bali, Klungkung sejatinya tidak hanya kaya akan warisan budaya, tetapi juga menghadapi dinamika sosioekonomi kontemporer yang kompleks. Terutama dalam konteks Bali sebagai destinasi pariwisata global. Di desa tempat tinggal Ari dan Bobo, ada beberapa industri kain tradisional yang masih berkembang. Tapi, gimana ya kondisinya saat ini? Berdasarkan catatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, saat ini ada 15 pertemuan yang masih eksis. Karena mungkin kan lebih gampang nyari uangnya di hotel jadi itu kadang-kadang ada keluar ya, ini kan tidak ada penghasilannya ada keluar dia kerja sekarang anak muda nggak mau melanjutkan ini
ini pekerjaan kotor ini buat apa kebanyakan. Mungkin mindset anak muda itu berbeda agak susah. Kalau dilihat dari penghasilan kan menenun itu jauh di atas pekerjaan lain hasilnya. Apapun itu pun kan hasil rata-rata penenun songket itu kan sistem kerjanya borongan, ada yang paling berat 2 juta. Kalau dihitung, kalau bisa mereka ada beberapa penenun tiang memang bisa menyelesaikan 15 hari kan gitu. 62 juta 1 bulan kan 4 juta. Berarti nggak ada masalah dari segi pengupahannya ya, maksudnya Nuke bisa bersaing lah dengan pekerjaan di toko tiang aja paling kecil gajinya 3 juta. Paling kecil tukang motif tiang dia gaji bulanan lain, gaji harian lain. Jadi apa kemudian masih menjadi tantangan ke generasi muda? Karena gimana ya? Dan itu dah itu yang tidak menemukan jawabannya sampai sekarang. Dulu waktu COVID ada mau, cuman tiang kekuatan uang nggak bisa. Mereka bisa, ya, karena semua kan pulang kampung itu semua. Gitu. Itu sih yang tantangannya sampai sekarang itu masih untuk regenerasi. Susah sekali. Itu pertanyaan yang luar biasa itu ya. Masa depannya ya sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha luar biasa ya, sering mengadakan pelatihan menenun, tapi yang dilatih apa? Orang itu aja tetap, orang-orang itu aja tetap dilatih gitu. Saya pernah mengusulkan supaya pendekatan tenun ini mulai dari tingkat SD. Jepang pernah ke sini ya, orang Jepang ya pernah ke sini, termasuk dosennya ada dia kuliah aja di sini, dia di sini orang Jepang itu, tapi tidak bisa naik sepeda motor, tidak bisa enggak. Ya makanya ke sini sulit ya. Saya sudah kasih tahu kalau Anda mau ke sini, kalau tidak bisa ada yang nganter saya jemput aja. Ya kita kasih tahu begitu, enggak juga. Akhirnya mereka ke sini. Saya heran Indonesia, itu malah dia heran orang Indonesia. Di Jepang tidak sebanyak ini orang bisa menenun. Kita kan ada ya keliling dari tapi kenapa sekolahnya tidak ada gitu. Di Jepang sedikit orang menenun tapi sekolahnya ada, sekolah menenun khusus itu. Supaya nggak ini mati misalnya. Nggak ada ngambil yang muda-muda, maunya ngajar yang muda-muda, dia nggak mau. Kita yang terakhir karena ada generasi, terus terutama yang ini tukang ini, tukang desainnya jarang dan masih tinggal dua orang dan itu masih dari Mesir juga. Harapan ke depan supaya ada generasi penerusnya dan konsep gel-gel itu terutama di desa gel-gel itu tidak punah, itu biar ada yang melestarikan, terutama itu ya dari segi yang menenun dan dari segi yang bikin desainnya terutama karena langka, udah langka dan orang-orang nggak mau, mereka biarpun dikasih belajar gratis mereka nggak mau karena dibilang susah dan beruat katanya. Harapan saya sih supaya ada yang meneruskan songketnya nanti biar nggak punah. Nah, itu dia kendala-kendalanya Semeton. Gimana, berjegliu kan gaene? Gimana menurut Semeton?